tanggal 28 Maret 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Timur atau sekitar 9.30 Indonesia Barat. Peristiwa peledakan bom bunuh diri telah terjadi di Gereja Katedral Makassar, Jalan Kajaulalido, Makassar. Tadi saya sudah melakukan koordinasi dan kontak langsung dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BNPT, pimpinan TNI, kemudian Kapolda, juga dengan Kadensus. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa ledakan itu terjadi setelah misa kedua di Gereja Katedral Makassar, di mana sebagian besar masyarakat yang mengikuti ibadah tersebut sudah pulang. Kemudian peristiwa ini sampai sekarang tercatat mengakibatkan 2 orang yang diduga pelaku bom bunuh diri tewas, serta sampai berita terakhir sore ini sekitar 20 orang masyarakat dan petugas keamanan gereja atau katedral luka, sehingga mereka ini dirawat di berbagai rumah sakit atau di rumah sakit. Mungkin masih akan bertambah kalau nanti ditemukan lagi orang-orang yang melapor karena terluka dari ledakan tersebut. Nah, terkait dengan peristiwa tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penetapan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, maka tindakan bom bunuh diri tersebut adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, terhadap fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ini menurut undang-undang tersebut adalah kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, nilai-nilai kemanusiaan, dan berbagai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Ini adalah teror. Oleh sebab itu, maka dengan ini pemerintah menyatakan mengutuk keras tindakan bom bunuh diri tersebut dan telah memerintahkan kepada aparat penegak hukum dan aparat-aparat lain yang terkait dengan tugas pemberantasan terorisme yang saya sebutkan ada 6 institusi tadi, untuk mencari dan mengejar pihak-pihak yang mengetahui, berhubungan, atau menjadi bagian dari pelaku atau kelompok tersebut. Pemerintah sejak dulu tidak pernah dan tidak akan pernah mentolerir segala perbuatan yang mengarah pada teror dan tindakan teror. Selanjutnya, pemerintah juga sudah meminta kepada aparat keamanan, yakni
Polri, dan TNI untuk meningkatkan pengamanan di rumah-rumah ibadah, di pusat-pusat keramaian, dan di berbagai wilayah publik lainnya di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah berharap agar tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan teror bom yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja menciptakan suasana gaduh dan ketakutan di tengah masyarakat. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah berharap agar ikut pula menenangkan dan menciptakan suasana yang aman dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita jaga persatuan, sebab terorisme adalah musuh semua agama. Itu saudara pernyataan resmi dari pemerintah. Saya ingin menambah ulasan sedikit. Pertama, apa yang terjadi ini dan dilakukan oleh orang yang belum kita umumkan identitasnya bukanlah merupakan bagian dari perjuangan agama dan tidak mewakili agama apapun. Ini adalah betul-betul teror, seperti disebutkan di dalam definisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu, berarti dia telah beragama secara salah, agama apapun. Karena semua agama itu pasti pro kemanusiaan dan anti terorisme di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Tapi belum tentu juga ini mengatasnamakan agama tertentu, melainkan juga merupakan upaya mengadu domba di antara kita, seakan-akan kelompok tertentu sedang menyerang atau tidak suka terhadap kelompok lain berdasar ikatan primordial, entah itu agama, entah itu suku, entah itu ras. Bisa, ini adalah upaya adu domba. Dan terakhir, kami mohon permakluman masyarakat. Artinya masyarakat harus maklum jika aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk menghadapi masalah-masalah terorisme ini harus berhati-hati, karena memang menangani terorisme itu harus benar-benar berhati-hati. Jadi masyarakat tidak usah buru-buru, kok belum diumumkan, kok belum ditangkap, kok belum diungkap jaringannya dan sebagainya. Karena saudara, teroris dan aparat itu beda. Teroris itu melakukan serangan tanpa aturan hukum. Dia mudah saja menyerang. Tetapi kalau aparat itu ada aturannya. Tidak boleh sembarang menangkap, tidak boleh sembarang mengumumkan. Karena kalau menangkap dan mengumumkan tiba-tiba salah, itu yang menjadi korban yang bersangkutan dan keluarganya itu bisa menjadi korban isolasi masyarakat, jemuahan masyarakat dan sebagainya, sehingga tidak bisa asal tangkap dan tidak bisa asal tuduh. Tetapi pemerintah atau aparat yang ditugaskan untuk menghadapi masalah-masalah terorisme ini, 6 institusi yang tadi saya hubungi itu sudah mempunyai SOP untuk bekerja secepat-cepatnya agar masyarakat tidak terlalu lama menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sekian dari saya.